terima kasih karena kalian sudah hadir semua pada hari ini. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita pendidikan agama Katolik. Tapi yang pertama, sebelum kita memulai pelajaran kita dahulukan dengan doa. Teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami dengan martabat yang luhur dan membekali kami dengan berbagai kemampuan. Sertailah kami dalam pembelajaran hari ini. Semoga kami makin menyadari kemampuan yang kami miliki sehingga kami terdorong untuk mengembangkannya secara tekun dan bertanggung jawab. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Alfred yang sudah memimpin kita dalam doa. Yang berikut, anak-anak terkasih, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan menyemangati diri kita sendiri. Mau semangat? Mau! Kalau mau semangat, silakan sama-sama kita melaksanakan ice breathing dulu ya. Ya, 1, 2, mulai. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau kamu mau lewat, ucapkan permisi. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, anak-anak terkasih, siapa yang masih ingat pelajaran kali lalu? Aku Citra Allah yang unik. Aku Citra Allah yang Unik. Kenapa manusia itu diciptakan berbeda-beda? Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan Alfred. Karena perbedaan faktor kedua orang tua Apalagi? dan kebiasaan sehari-hari. Perbedaan orang tua dan kebiasaan sehari-hari. Baik, tepuk tangan untuk Alfred. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang kemampuanku. Coba sama-sama. Kemampuanku Apakah kalian memiliki kemampuan? memiliki. Apa kalian semua memiliki kemampuan? Iya. Ya, pasti kalian semua memiliki kemampuan. Apa saja kemampuan yang kalian miliki? Saya, Bu. Ya, Rian. Bermain bola. Bermain bola. Apalagi? Saya, Bu. Ya, Menari. menari. Apalagi? Saya, Bu. Silakan Alfred. Bermain takraw. Bermain takraw. Siapa lagi? Saya, Bu. Silakan Ayu. Bermain bola voli. Bermain bola voli. Bagaimana kalian menyikapi kemampuan yang kalian miliki itu? Saya, Bu. Ya, silakan Rian. Berlatih setiap hari. Berlatih setiap hari. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Berlatih setiap hari. Berlatih setiap hari. Ada lagi? Saya, Bu. Silakan Alfred. Berlatih keras. Berlatih keras. Yang berikut, apa saja langkah-langkah dalam upaya mengembangkan kemampuan diri? Ada yang tahu? Ayu mungkin? Apa saja Ayu? Rion? Tidak, Bu. Itu tadi upaya langkah-langkah dalam upaya mengembangkan kemampuan diri. Yang pertama, berlatih keras setiap hari. Mengerti anak-anak? Mengerti. Untuk langkah-langkah upaya pengembangan kemampuan diri, kalian harus berlatih setiap hari. Ya. Berlatih setiap hari, bertanya kepada yang lebih tahu. Baik anak-anak terkasih, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki, menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab.
Yang berikut, pada akhir pelajaran nanti kalian diharuskan bisa menjelaskan kemampuan yang dimiliki, menjelaskan pentingnya mengetahui dan menerima kemampuan diri, menjelaskan sikap terhadap kemampuan yang dimiliki, menjelaskan pesan kitab suci berkaitan dengan kemampuan, menjelaskan langkah-langkah dalam upaya mengembangkan kemampuan. Baik anak-anak terkasih, kemampuan itu sendiri merupakan kecakapan seorang individu untuk mengerjakan tugas, pekerjaan, atau kegiatan tertentu. Kemampuan itu wujudnya bisa bermacam-macam, antara lain dalam iman Kristani, selain kemampuan, potensi, dan bakat, ada juga yang disebut dengan karunia khusus. Contohnya, seorang indigo bisa melihat kejadian di masa lalu atau di masa depan. Orang bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib dan sebagainya. Dalam kitab suci disebutkan tentang beberapa karunia khusus Roh Kudus, misalnya karunia untuk berbahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, dan sebagainya. Karunia-karunia tersebut merupakan anugerah istimewa yang diberikan Allah pada orang-orang tertentu. Baik anak-anak terkasih, selanjutnya kalian diminta untuk masuk dalam kelompok masing-masing. Silakan berdiri dengan tenang, masuk dalam kelompok masing-masing. Baik anak-anak, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas, dan ini ada beberapa lembar LKPD yang akan dibagikan kepada kalian. Baik anak-anak, di situ tulislah berbagai kemampuanmu sebanyak mungkin, baik berupa keahlian, bakat, kebiasaan, minat, dan sebagainya. Contohnya, menyukai pelajaran matematika, mudah bergaul, melukis, olahraga basket, berbadan kekar, berwajah menarik, dan sebagainya. Silakan kalian menuliskan kemampuan atau potensi-potensi yang kalian miliki sebanyak mungkin. Silakan, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ibu, masak ya tadi. Silakan kerja. Silakan kalian menulis kemampuan, bakat, minat yang kalian miliki. Silakan. Menulis semua minat, bakat, contohnya itu tadi, menyukai mata pelajaran matematika, misalnya berbadan kekar, berwajah menarik, tulis semua. Melihat ke dalam diri, kira-kira
kemampuan apa yang kalian miliki. Sudah? Sudah? Nah, Sudah. ya, kalau sudah, silakan kalian menukar pekerjaan kalian dengan teman dekat kalian. Silakan. Sudah menukarnya? Sudah. Nah. Adakah di antara kalian yang mengalami kesulitan menemukan kemampuan? Tidak. Adakah di antara kalian? Tidak. Tidak ada? Tidak. Baik, kalau tidak ada, siapa di antara kalian yang mendapatkan tambahan catatan dari teman? Saya, Bu. Ya, Sarji, bagaimana? Apakah yang ditulis teman dapat kamu terima? Ya, Bu, bisa terima. Bisa terima. Siapa lagi? Ya, Jita. Bu, bisa terima. Jita juga bisa terima. Baik, tepuk tangan untuk kalian sendiri. Baik, anak-anak terkasih, sebagai orang merasa kesulitan mengetahui kemampuan yang dimiliki. Untuk mengetahui kemampuan kita, kadang kita harus bertanya kepada orang lain. Contohnya orang tua, saudara, guru, atau teman. Sebagian juga sering merasa ragu akan kemampuan dirinya, akan kemampuan yang dimilikinya. Apalagi bila kemampuan yang kita miliki itu dibandingkan dengan orang lain yang lebih baik. Baik anak-anak terkasih, selanjutnya coba kalian membaca artikel yang ada di buku siswa. Silakan buka artikelnya dan baca dengan saksama dan pahami apa inti dari artikel tersebut. Silakan membacanya secara perlahan-lahan dan pahami isi dari artikel tersebut. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, silakan kalian menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita harus mengetahui potensi atau kemampuan kita? Mengapa kita harus mengetahui potensi atau kemampuan yang kita miliki? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Sarji. Potensi diri adalah kemampuan diri sendiri yang tentunya jarang terlihat sepenuhnya oleh orang lain. Siapa lagi? Ayu. Supaya kita harus bertanggung jawab atas bakat kemampuan yang kita miliki. Ya, baik. Terima kasih kepada kalian berdua. Yang berikut, apa yang harus dilakukan terhadap potensi atau kemampuan yang kita miliki? Apa yang kita harus lakukan terhadap kemampuan yang kita miliki? Saya, Bu. Siapa yang tahu? Ya, Sarji, silakan. Mengembangkan potensi atau kemampuan yang kita miliki dengan cara berlatih setiap hari. Siapa lagi? Masih ada? Itu tadi yang kita harus lakukan terhadap potensi atau kemampuan yang kita miliki adalah kita harus mengembangkannya dengan cara berlatih setiap hari. Baik anak-anak, tujuan untuk mengetahui kemampuan itu sendiri adalah agar manusia atau kita dapat mengembangkan kemampuan yang ada. Yang berikut, memudahkan dalam menentukan cita-cita dan masa depan. Yang berikut, bisa mengetahui sejak dini cara mengatasi masalah yang berkaitan dengan kemampuan. Yang berikut, bisa menerima dan menghargai diri sendiri, bisa meminta orang lain turut memberi nasihat atau saran dalam upaya kita dalam mengembangkan potensi
potensi diri kita masing-masing. Baik anak-anak, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin ada yang belum jelas dengan apa yang Ibu jelaskan. Mungkin ada yang bertanya, ya silakan Julio. Apa itu potensi diri? Apa itu potensi diri? Sebelum Ibu menjawab, mungkin ada teman lain yang mau menjawab. Silakan, ada teman menjawab? Saya, Bu. Ya silakan Sarji. Potensi diri adalah kemampuan diri sendiri yang tentunya jarang terlihat sepenuhnya oleh orang lain. Ya baik, terima kasih untuk Sarji. Yang berikut, pertanyaan yang kedua, ada yang mau bertanya? Ya silakan Kei. Mengapa potensi diri perlu dikembangkan? Mengapa potensi diri perlu dikembangkan? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya silakan Andika. Karena potensi diri itu adalah komponen utama. Karena kompetensi diri itu adalah komponen utama dalam mengembangkan kemampuan minat dan bakat kalian. Baik anak-anak terkasih, tepuk tangan untuk kalian. Baik anak-anak terkasih, waktu selanjutnya marilah kita bersama-sama mendalami perikop kitab suci tentang kemampuan. Coba kalian semua membuka kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sudah? Ya, silakan kalian bacanya secara bergantian. Ibu persilakan kepada Heli untuk membaca ayat yang ke-6. Kalian semua membaca ayatnya dan silakan membaca dengan penuh perhatian. Ya, silakan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesukaannya. Lalu ia berkata, Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. hamba yang menerima 2 talenta itu beroleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu sesudah itu pulang lalu menanyakan kepadanya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawakan laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam kata-kata kecil. Aku akan memberikan kepadamu gelar dalam perkara yang besar. Masuklah ke dalam Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia menerima kebenaran dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu ketakutaran dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kerajaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu
menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang telah membaca dan mendalami isi kitab suci. Perumpamaan tentang talenta sebetulnya dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah yang mengandung pesan ajakan agar setiap orang bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan Allah kepadanya. Orang yang memberikan talenta itu melambangkan Allah, sedangkan orang yang menerima talenta bisa melambangkan manusia. Baik anak-anak terkasih, waktu selanjutnya Ibu beri kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan beberapa pertanyaan yang Ibu sudah berikan kepada kalian dalam lembar kerja peserta didik. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Silakan kalian mengerjakan jumlah talenta yang dipercayakan, yang dilakukan setelah menerima talenta, apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 5 talenta, apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 2 talenta, dan apa juga yang dilakukan oleh hamba yang menerima 1 talenta. Silakan. Setelah itu hasil yang diperoleh, tanggapan kata-kata Tuhan yang memberi talenta kepada hamba-hamba tersebut. Silakan mengerjakannya dengan baik. Sudah? Sudah, Ibu. Baik, kalau sudah, pertanyaan berikut itu, mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda kepada manusia? Saya, Bu. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Agar Saji. manusia saling membantu bekerja sama agar bisa mencapai sukses demi kebahagiaan satu sama lain. Ya, baik, tepuk tangan untuk Saji. Berikut, sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang dimiliki? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Vera. Sikap sombong, tidak sombong atau rendah hati, bersyukur, melatih dengan tekun, tidak melupakan Tuhan dalam mengembangkan kemampuan. Ya, tepuk tangan untuk Vera. Faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan? Ya, silakan Heri. Sikap malas, tidak mempertanya kepada orang lain, tidak mau mencoba. Ya, tepuk tangan untuk Heri. Cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan yang kita miliki? Saya, Bu. Ya, silakan Ervan. Berlatih keras dan baca setiap hari. Ada lagi? Nah, itu saja. Baik, tepuk tangan untuk jadi, sikap yang perlu dimiliki atas kemampuan itu, yang pertama, tidak menyombongkan diri atau rendah hati, bersyukur, melatih dengan tekun, disiplin, dan tekad yang kuat. Yang berikut, bersedia mengamalkan kemampuan, tidak melupakan Tuhan dalam mengembangkannya. Yang berikut, faktor-faktor yang dapat menghambat upaya mengembangkan kemampuan. Sikap malas, tidak mau bertanya kepada orang lain, tidak mau mencoba, sarana dan prasarana yang tidak mendukung, tidak ada biaya, kurangnya dukungan dari orang tua, dan
dari teman. Yang berikut, cara mengembangkan kemampuan. Yang pertama itu belajar dengan cara melihat orang yang ahli di bidangnya, berlatih atau mengerjakan keahliannya. Yang berikut, mengikuti pendidikan atau pelatihan. Orang yang ingin ahli bermain basket perlu bergaul dengan mereka yang senang dan ahli bermain basket. Kemampuan dan keterampilan akan meningkat bila dilatih terus-menerus. Dilakukan, dialami, jangan hanya dibayangkan saja. Jangan pula hanya menghafal teorinya. Yang terakhir, dalam mengembangkan kemampuan, tak perlu segan untuk bertanya kepada orang lain. Apa yang kita lakukan sudah benar atau belum? Jangan pula takut menerima saran atau kritik dari orang lain. Baik, anak-anak terkasih, setelah kita bersama-sama mendalami atau mempelajari materi yang kita pelajari hari ini, Ibu meminta kalian untuk hening sejenak, tundukkan kepala, kalian merenungkan atau merefleksikan apa kira-kira manfaat yang kalian dapat dari materi atau pelajaran yang kita pelajari hari ini. Coba kalian renungkan, refleksikan, kira apa saja hal-hal yang baik yang kalian dapat setelah mengikuti pelajaran hari ini. Ibu minta kalian tuliskan pada buku tugas kalian. Yang berikut, coba kalian juga menulis atau menemukan mungkin saja masih ada kemampuan yang masih terpendam dalam pikiran kalian, dalam hati kalian yang masih kalian pendamkan. Dan coba juga kamu temukan langkah-langkah apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mengembangkan kemampuan itu. Jadi ini tugas untuk kalian untuk minggu depan. Silakan kalian mengerjakan tugas tersebut. Ibu kasih waktu selama 1 minggu. Selama 1 minggu ini kalian bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Silakan kalian semua diajak untuk bangkit berdiri. Silakan berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. 1, 2, mulai. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami kembali mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas penyertaan dalam belajar kami hari ini. Bantulah kami ya Bapa untuk memiliki hati yang peka terhadap penderitaan sesama kami. Bantulah kami untuk menasihati peduli dan belas kasih pada sesama manusia, terlebih yang miskin dan menderita. Semuanya ini kami panjatkan demi kehadiran-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak terkasih, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.